orang-orang musyrik tidak boleh lagi haji sesudah tahun ini, dan tidak boleh tawaf di Baitullah atau Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ketika Hamid bin Abdurrahman, kata Hamid bin Abdurrahman, pengumuman itu kemudian disusul oleh Rasulullah SAW dengan menyuruh Ali bin Abi Thalib mengumumkan surah Bara'ah. Kata Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1 kitab Salat, hadis 215. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW melarang jual beli dengan dua cara, yaitu dengan menyentuh dan melempar. Dan Nabi SAW melarang berselimut sempit dan duduk mencangkung dengan memakai selai kain tanpa celana dalam sehingga kemaluannya kelihatan. Keterangan penerjemah, maksudnya mana-mana di antara barang-barang yang dapat kita sentuh atau kena dilempar, maka itu yang kita ambil. Cara hampir sama dengan berbagai permainan yang biasa diadakan oleh orang di pasar-pasar. Maksudnya permainan judi. Kita harus memeriksa, di sisi yang lain harus cermat memeriksa apa yang kita akan ambil, yang akan kita bawa. Kalau buah itu harus segar, tidak basah. Kalau pakaian itu betul-betul cocok, bagus untuk kita. Itulah yang dianjurkan agama kita, seperti itu. Bukan main tunjuk, bukan main sentuh. Hadis 216. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, pada hari Nahar 10 Zulhijjah di musim haji tahun ke-9 Hijriah, aku disuruh Abu Bakar mengumumkan sesuatu pengumuman. Pengumuman itu aku sampaikan di Mina. Orang-orang musyrik tidak boleh lagi haji sesudah tahun ini, dan tidak boleh tawaf di Baitullah atau Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ketika Hamid bin Abdurrahman, kata Hamid bin Abdurrahman, pengumuman itu kemudian disusul oleh Rasulullah SAW dengan menyuruh Ali bin Abi Thalib mengumumkan surah Bara'ah. Kata Abu Hurairah, maka Ali bersama-sama dengan kami mengumumkan di hari Nahar pada orang-orang yang berada di Mina. Orang-orang musyrik tidak boleh lagi haji sesudah tahun ini, dan tidak boleh tawaf bertelanjang di Baitullah. Keterangan penerjemah, sampai tahun ke-9 Hijriah, orang-orang musyrik mengerjakan haji menurut cara mereka pula. Dan mereka tawaf keliling Ka'bah sambil telanjang bulat. Oleh sebab itu Nabi SAW menyuruh umumkan sesudah tahun itu mereka tidak boleh lagi mengerjakan haji dan dilarang tawaf dengan telanjang bulat. Tidak boleh di sini karena mereka orang musyrik. Jadi hanya orang yang muslim yang beriman yang boleh melakukan haji. Hadis 217. Dari Muhammad bin Al-Munkadir, katanya, saya datang ke rumah Jabir bin Abdullah dan kudapati dia sedang sholat dengan memakai selai kain yang diperselimutinya, sedangkan mantel terletak begitu saja tidak dipakai. Setelah dia selesai sholat, kami bertanya, hai Abu Abdullah, kami lihat engkau sholat dengan mantelmu tidak kamu pakai. Jawab Jabir, iya betul, saya suka memperlihatkan sholat seperti itu kepada orang-orang bodoh seperti kamu ini. Saya melihat Rasulullah SAW sholat seperti itu. Ini ada waktu petunjuk bahwa ini pada saat ihram, dimana kita memakai, kalau sekarang memakai dua helai kain yang menutup bahu. Kalau dulu seperti sarung begitu diikatkan di leher, ya seperti itu. Hadis 218. Berita dari Anas bin Malik mengatakan, ketika Rasulullah SAW memerangi daerah Khaybar, negeri Khaybar, kami sholat subuh di dekat sana ketika hari masih gelap. Kemudian Nabi dan Abu Talha
menaiki untanya masing-masing, sedangkan aku membonceng di belakang Abu Thalha. Nabi Allah SAW berjalan melalui jalan sempit menuju Khaybar. Lalu lututku bersentuhan dengan paha Nabi SAW. Beliau menyingsingkan kain sarungnya dari pahanya sehingga kelihatan olehku putih paha Nabi. Setelah masuk negeri Khaybar, Nabi mengucapkan, Allahu Akbar, rubuh Khaybar. Sesungguhnya apabila kami datang pada satu halaman, satu kaum, maka sangat buruklah pagi-pagi itu orang-orang yang diberi peringatan. Kata-kata itu beliau ucapkan 3 kali. Kata Anas, maka keluarlah penduduk negeri itu ke tempat mereka bekerja. Mereka berkata, Muhammad dan tentaranya datang. Kami dapat melakukan Khaybar dengan kekerasan, rampasan dan tawanan lalu dikumpulkan. Tiba-tiba Dihyah datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ya Nabi Allah, berilah aku seorang jariyah, sahaya perempuan dari tawanan itu. Jawab Nabi, pergilah, ambillah seorang jariyah. Lalu Dihyah mengambil Safiyah binti Huyai. Kemudian seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Nabi Allah, kenapakah wanita itu yang Tuhan berikan kepada Dihyah? Bukankah Safiyah binti Huyai seorang wanita bangsawan suku Quraizah dan suku Nadir? Tidak ada yang pantas memilikinya melainkan hanya Tuhan sendiri. Kata Nabi, panggil Dihyah dan suruh bawa wanita itu ke sini. Dihyah datang membawa wanita itu. Setelah diperhatikan oleh Nabi SAW, beliau berkata kepada Dihyah, ambil olehmu jariyah yang lain di antara para tawanan itu. Safiyah binti Huyai dimerdekakan oleh Nabi SAW, kemudian dikawininya. Sabit yang menerima hadis ini dari Anas bertanya kepada Anas, Hai Abu Hamzah, Anas, apakah mas kawinnya? Jawab Anas, diri wanita itu sendiri yang dimerdekakan oleh Nabi SAW lalu dikawininya. Di tengah perjalanan, waktu kembali ke Madinah, Ummu Sulaim, ibu Anas mempersiapkan Safiyah untuk perkawinannya dengan Nabi. Tengah malam dia mengantarkan Safiyah kepada Nabi SAW, maka jadi pengantinlah Nabi ketika itu. Kata Nabi SAW pada sahabat-sahabatnya, barang siapa mempunyai makanan, bawalah kemari. Lalu dibentangkan Nabi tikar kulit di antara sahabat-sahabat, ada yang membawa korma, ada yang membawa minyak samin, tepung dan sebagainya. Semuanya dicampur jadi satu, dan itulah jamuan pesta perkawinan Rasulullah SAW dengan Safiyah binti Huyai. Ada keterangan penerjemah, Nabi SAW mengawini Safiyah binti Huyai bukanlah karena kecantikannya atau karena pengaruh hawa nafsu lainnya, tetapi semata-mata taktik untuk menarik kaumnya Banu Quraizah dan Banu Nadir untuk Islam, karena Safiyah anak seorang bangsawan. Ya seperti itu, dikawini bukan karena itu, tapi suatu kaum kalau pemimpinnya dikawini oleh pemimpin yang menaklukkan, maka kaum itu akan ikut. Dan kenyataan seperti itu, kaum dari binti Huyai ini atau Quraizah semua masuk Islam. Hadis 219 dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, pada suatu ketika Nabi SAW sholat subuh, beberapa orang wanita mukminah turut sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Mereka sholat berselimut kain. Setelah selesai sholat, mereka kembali ke rumahnya masing-masing dan tidak seorang pun yang mengenal mereka. Dan ini, hadis ini membolehkan wanita untuk ikut berjamaah bersama pria dalam keadaan yang tidak terlihat, baik dalam pakaiannya maupun dalam safnya, seperti yang kita punya sekarang ini. Ya, boleh wanita berjamaah dalam sholat-sholat fardu. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, hadis 220. Berita dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Nabi SAW pernah sholat memakai baju bergambar-gambar.
Suatu kali Nabi SAW terlihat kepada gambar di baju itu. Setelah selesai sholat, Nabi berkata, bawalah bajuku ini kepada Abu Jaham, dan bawa kemari tukaran dari Abu Jaham. Baju ini melalaikanku sebentar ini dari sholatku. Ya, seperti itu. Jadi pakailah yang polos. Berakibat kalau kita memakai bahkan yang sutra, kalau pakai sutra itu menimbulkan bayangan di jamaah yang lainnya atau di diri sendiri seperti itu. Hindari dalam bentuk-bentuk, dalam pola-pola, berenda-renda atau sutra. Jangan dipakai sholat. Itu menurut hadis yang ini dan hadis yang lainnya. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar, kita lakukan dengan mudah suruhan-suruhan Rasulullah ini. Insya Allah kita dapatkan syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.